Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabzati Prasila dengan NIM 2130711105. Di sini saya akan menjelaskan tentang 12 materi tentang pengambilan keputusan. Materi yang pertama ada teori, konteks, dan metode. Pengertian keputusan. Keputusan secara harfiah berarti pilihan. Pilihan yang dimaksud di sini adalah pilihan dari dua atau lebih kemungkinan atau dapat dikatakan pula sebagai keputusan dicapai setelah dilakukan pertimbangan dengan memilih satu kemungkinan pilihan. Pengertian keputusan menurut para ahli. Keputusan adalah penelusuran masalah dari awal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada berbentuk kesimpulan atau rekomendasi. Menurut Fahmi 2013. Lalu ada pengertian pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan merupakan proses pilihan tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Dasar-dasar pengambilan keputusan menurut George Terry ada intusi, pengalaman, fakta, wewenang, rasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu ada posisi atau kedudukan, masalah, situasi, kondisi, dan tujuan. Teori pengambilan keputusan. Tujuan teori pengambilan keputusan adalah untuk menyediakan kontribusi dalam membuat harapan menjadi efektif. Tujuan ini dapat dicapai dimasukkan sebagai salah satu asumsi dalam pembentukan teori pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan dapat dijelaskan mengenai bagaimana memberikan referensi kepada orang atau organisasi di dalamnya untuk mengambil keputusan. Teori pengambilan keputusan menurut Brinchol 2007. Yang pertama yaitu teori birokratik, teori manajemen saintifik, yang ketiga teori hubungan kemanusiaan, yang keempat teori rasionalitas, yang kelima teori sunny speaking. Yang keenam ada teori sistem, yang ketujuh ada teori rasional komprehensif, yang kedelapan ada teori incremental, yang kesembilan ada teori pengamatan terpadu, yang ke-10 teori atribusi. Metode pengambilan keputusan yaitu sesuai pengalaman, analisis SWOT, analisis metode cost benefit. Metode pengambilan keputusan, metode keputusan berbasis data yaitu mode pohon keputusan, metode kelompok keputusan. Teknik pengambilan keputusan yaitu ada 3. Ada teknik pengambilan keputusan brainstorming, synthetic, consensus thinking. Karakteristik teori pengambilan keputusan yaitu rasionalitas, struktur, pembelajaran, pengambilan keputusan secara kolaboratif yaitu teamwork, communication, agreement. Keuntungan dan tahapan pengambilan keputusan yaitu keuntungan, pilihan yang baik, peningkatan kemampuan berpikir, meningkatkan keterampilan komunikasi, tantangan, tidak adanya informasi yang lengkap, tidak ada waktu yang cukup untuk membuat keputusan, tidak adanya pilihan yang tepat dalam situasi. Lalu ini yang materi kedua yaitu tentang pengambilan keputusan rasional. Pengertian pengambilan keputusan. Menurut Winoto dan Arifin dan Elvirianto yang dikutip oleh Makawimbang 2012 memberikan definisi pengambilan keputusan merupakan suatu proses penerapan alternatif yang baik yang dilakukan secara komprehensif untuk memecahkan masalah. Gorton mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah proses memilih di antara beberapa alternatif.
Menurut Haiman, inti dari semua perencanaan adalah pengambilan keputusan sebagai suatu cara bertindak yang dipilih oleh pemimpin sebagai hal yang paling efektif. Dasar-dasar pengambilan keputusan menurut G.R. Terry menjelaskan dasar-dasar dan pengambilan keputusan yang berlaku antara lain yaitu ada intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, dan rasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan menurut Kotle 2003, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, faktor psikologis. Lalu di sini ada tahapan pengambilan keputusan. Simon A. Hilbert 2004 sebagai pemegang hadiah Nobel teori pengambilan keputusan menggambarkan proses pengambilan keputusan yang menggambarkan ada 3 tahap yaitu kegiatan intelijen, kegiatan desain, kegiatan pemilihan. Lalu proses dan langkah pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan adalah suatu proses yang rasional dari administrator untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada bagian awal dari fungsi perencanaan. Prosesnya mulai dari berpikir dengan pertimbangan ia memerlukan kreativitas, keterampilan, kuantitatif, dan pengalaman. Secara umum, para pakar sepakat bahwa pengambilan keputusan meliputi langkah-langkah antara lain identifikasi tujuan, membaca kriteria, membuat prioritas kinerja, membuat alternatif, melakukan uji alternatif, menerapkan alternatif, pelaksanaan, dan memodifikasi evaluasi alternatif. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu ada kepribadian dan gaya manajemen. Berpikir kreatif dalam pengambilan keputusan, pengalaman banyak manajer menunjukkan bahwa efektivitasnya sebagai pengambilan keputusan tergantung pada kemampuannya menggabungkan pendekatan ilmiah yang pada dasarnya merupakan pendekatan yang rasional dan logis dengan pendekatan kreatif yang didasarkan pada intuisi, perasaan, dan pengalaman seseorang. Seorang yang ingin meningkatkan efektivitasnya mengambil keputusan yang rasional tetapi sekaligus realistis dan pragmatis berkewajiban meningkatkan kemampuan untuk berpikir secara kreatif. Kreativitas menyangkut cara berpikir yang tidak terbuka pada hal-hal yang umum untuk diketahui. Definisi rasional. Rasional adalah berpikir menggunakan nalar atas data yang ada untuk mencari kebenaran faktual, kegunaan, dan derajat kebenaran. Menurut Marzuki 2018. Menurut Coleman, rasionalitas merupakan sebuah tindakan manusia dalam memaksimalkan tujuan atau kepuasan yang ingin didapatkan. Metode yang digunakan untuk mengetahui rasional atau tidaknya tindakan tersebut perlu dengan mengetahui nantinya apa yang akan menjadi satu didapati keuntungannya. Indikator rasional yaitu dalam ini hal menurut Muhammad Fauzi 2010 ada beberapa indikator faktor rasional yaitu pelayanan, kenyamanan, kepuasan. Skala gaya kepemimpinan. Gaya pengambilan keputusan menunjukkan perbedaan seseorang dalam suatu situasi tertentu. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara gaya pengambilan keputusan rasional dan intuitif diantaranya yaitu gaya pengambilan keputusan. Dalam gaya pengambilan keputusan rasional, informasi telah diolah secara sistematis, logis, dan perhitungan risiko. Gaya pengambilan keputusan iteratif. Dalam hal ini, seseorang mengambil keputusan berdasarkan pengalaman yang terdahulu dan melibatkan perasaan dan emosi yang mendalam ketika pengambilan keputusan. Pengaruh pengambilan keputusan rasional. Pengambilan keputusan rasional mampu mempengaruhi orang atau kelompok melalui beberapa alternatif solusi terhadap masalah atau pencapaian tujuan yang diinginkan dalam suatu situasi dan kondisi yang ada.
faktor internal non-rasional dalam pengambilan keputusan ada kepribadian, gaya manajemen, berpikir kreatif dalam pengambilan keputusan. Lalu materi yang ketiga yaitu ada decision making. Table of context yang ke-1 yaitu pengambilan keputusan, kerangka berpikir, dasar-dasar kerangka berpikir pengambilan keputusan, langkah-langkah pengambilan keputusan, macam-macam pengambilan keputusan, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan atau decision making adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan sebuah pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan dari beberapa alternatif sebelum pilihan dijatuhkan atau dipilihkan atau diputuskan. Secara umum pengertian pengambilan keputusan telah dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya yaitu menurut G.R. Terry mengungkapkan bahwa pengambilan keputusan sebagai pilihan yang didasarkan pada kriteria tertentu atas dasar alternatif yang mungkin. Kerangka berpikir pengambilan keputusan. Kerangka berpikir pengambilan keputusan adalah suatu model atau konsep yang digunakan untuk membantu seseorang dan mengambil keputusan. Suatu kerangka berpikir dan pengambilan keputusan bisa dikatakan sebagai suatu konsep atau strategi dalam mengambil keputusan. Menurut Sujarweni 2015, mengemukakan kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori dihubungkan dengan berbagai faktor telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting sehingga memunculkan asumsi-asumsi yang berbentuk bagan alur pemikiran. Proses membuat keputusan rasional dan konseptual. Yang membentuk kerangka berpikir dan pengambilan keputusan yaitu identifikasi masalah, pengumpulan informasi, alternatif keputusan, evaluasi alternatif, pengambilan keputusan, implementasi keputusan, evaluasi hasil. Menurut George R. Terry dalam Isman Hadi 2015, berdasarkan intuisi, berdasarkan pengalaman, berdasarkan fakta, berdasarkan wewenang, berdasarkan rasional. Macam-macam pengambilan keputusan. Dalam teori pengambilan keputusan diklarifikasikan menjadi dua jenis, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram merupakan sebuah tindakan pengambilan keputusan yang sifatnya rutin dan tidak krusial. Keputusan tidak berprogram, keputusan tidak terprogram merupakan keputusan yang dilakukan untuk memecahkan masalah baru yang belum pernah diambil sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan secara internal yaitu persepsi, kepribadian, sikap, motivasi. Secara eksternal budaya, sosial, dan demografi. Baik, lalu materi keempat yaitu tentang cost benefit analysis. Pengertian cost benefit analysis yaitu biaya manfaat merupakan metode untuk meninjau atau menilai suatu kebijakan dengan mengatur segala dampaknya berdasarkan satuan moneter yaitu uang. Dalam menilai suatu kebijakan, cost benefit analysis ini mempertimbangkan seluruh biaya yang ditanggung dan memanfaatkan yang dirasakan oleh masyarakat. Tujuan dari cost benefit analysis untuk membantu pengambilan keputusan kebijakan sosial dan meningkatkan manfaat sosial ataupun meningkatkan alokasi sumber daya yang lebih efisien. Analisis biaya manfaat juga dapat dilakukan di tengah proses berjalannya suatu program atau kebijakan. Analisis biaya manfaat ini berguna untuk memberikan masukan bagi keberlanjutan, penghentian atau modifikasi program atau kebijakan.
Cost benefit analysis menurut Mongkoy Soboroto tahun 1998 dalam menentukan manfaat dan biaya suatu program atau proyek harus dilihat secara luas pada manfaat dan biaya sosial dan tidak hanya pada individu saja. Oleh karena itu menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka manfaat biaya dapat dikelompokkan dengan berbagai cara. Eh biaya biaya atau cost, biaya persiapan adalah biaya yang diperlukan sebelum proyek yang bersangkutan benar-benar dilaksanakan. Biaya investasi atau modal biaya investasi biasanya didapat dari pinjaman suatu badan atau lembaga keuangan, baik dalam negeri ataupun luar negeri. Biaya operasional masih dapat dibagi lagi menjadi biaya gaji untuk karyawan, biaya listrik, air, dan telekomunikasi, biaya habis pakai, biaya kebersihan, dan sebagainya. Biaya pembaruan atau pergantian pada awal umur proyek. Biaya ini belum muncul tetapi setelah memasuki usia tertentu biasanya pada bangunan mulai terjadi kerusakan-kerusakan yang memerlukan perbaikan. Manfaat atau benefit. Manfaat langsung, ada manfaat tidak langsung. Manfaat langsung dapat berupa peningkatan output secara kualitatif dan kuantitatif akibat penggunaan alat-alat produksi yang lebih canggih. Manfaat tidak langsung adalah manfaat yang muncul di luar proyek, namun sebagai dampak adanya proyek. Manfaat terkait yaitu keuntungan. Keuntungan yang sulit dinyatakan dengan sejumlah uang, namun benar-benar dapat dirasakan seperti keamanan dan kenyamanan. Tujuan cost benefit analysis yaitu menentukan atau mengukur apakah kemanfaatan suatu proyek, program atau kegiatan merupakan suatu investasi yang baik atau tidak. Manfaat cost benefit analysis yaitu membantu perusahaan dalam membuat keputusan, meningkatkan pendapat bisnis dan juga profit, memberikan gambaran terkait kemajuan proyek, mendorong perusahaan dalam membuat keputusan, memungkinkan perusahaan untuk membandingkan keuntungan dan pengeluaran dengan mudah. Hal yang perlu dilakukan dalam proses cost benefit analysis yaitu merumuskan kerangka perencanaan analisis, menentukan penilaian setiap biaya dan manfaat, identifikasi biaya dan manfaat, menentukan hasil perhitungan cost benefit analysis. Metode yang digunakan untuk mengukur biaya manfaat analisis atau cost benefit yaitu metode perbandingan manfaat dan biaya benefit, metode net percent value, metode internal, rate of return, identifikasi manfaat. Identifikasi manfaat bertujuan untuk mengetahui manfaat yang dapat dari implementasi sistem penjualan. Manfaat dibedakan menjadi manfaat berwujud dan manfaat tidak berwujud. Lalu materi kelima yaitu tentang pohon keputusan. Materi pengambilan keputusan dapat dijelaskan sebagai hasil pemecahan masalah. Selain itu juga harus didasari atas logika dan pertimbangan, penerapan alternatif terbaik, serta harus mendekati tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pengambil keputusan harus mempertimbangkan logika, realita, rasional, dan pragmatis. Model pengambilan keputusan ada model normatif, model pohon keputusan, model deskriptif. Pohon keputusan atau disebut juga dengan adalah model hierarkis pendukung keputusan yang menggunakan struktur pembentuk pohon untuk mewakili serangkaian keputusan dan konsekuensi yang mungkin menjadi termasuk hasil acak biaya sumber daya dan utilitas. Penjelasan materi. Pohon keputusan memadukan antara eksplorasi data dan pemodelan hingga sangat bagus sebagai langkah awal dalam proses permodelan, bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir dari beberapa teknik lain. Konsep dari pohon keputusan adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan keputusan. Struktur pohon keputusan dapat dibaca
dari atas ke bawah. Simpul paling atas pada pohon ini adalah simpul akar. Simpul yang ditandai dengan tanda kotak simpul tersebut dinamakan simpul keputusan. Cabang-cabang yang mengarah ke kanan dan ke kiri dari cabang keputusan mempresentasikan kumpulan dari alternatif keputusan yang bisa diambil hanya satu keputusan yang dapat diambil dalam satu waktu. Strukturnya yaitu data, decision tree, root. Manfaat pohon keputusan. Manfaat utama dari penggunaan pohon keputusan ialah mempunyai untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi simpel, sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Pohon keputusan juga berguna untuk mengeksplorasi data, menentukan hubungan tersembunyi antara jumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Beberapa manfaat lain yaitu mengeksplorasi data dan menentukan hubungan tersembunyi antara jumlah calon variabel input dengan sejumlah variabel target, memadukan antara eksplorasi data dan pemodelan sehingga sangat bagus sebagai langkah awal dalam proses pemodelan, bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir dari beberapa teknik lain. Bersifat fleksibel, dapat digunakan untuk mengeliminasi data yang tidak diperlukan, lebih mudah memperoleh sebuah solusi dari tujuh permasalahan. Kelebihannya yaitu selain memiliki banyak manfaat, hal ini juga memiliki kelebihan sebagai daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. Eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan karena ketika menggunakan metode decision tree maka diuji hanya didasarkan kriteria atau kelas tertentu. Fleksibel dalam analisis multivariat. Lalu materi ke-6 tentang metode keputusan AHP. Teknik pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu rumit, menentukan pilihan, memutuskan dengan pertimbangan. Menurut metode keputusan analisis hierarki proses AHP, menurut para ahli, menurut Wibisono, AHP adalah alat bantu pengambilan keputusan yang sederhana untuk menangani masalah kompleks dan tidak terstruktur bahwa multi-ribut. Karakteristik umum metode AHP berbentuk hierarki fungsional. Input utamanya adalah persepsi manusia, mengolah data kuantitatif dan kualitatif, memecahkan persoalan yang bersifat tidak terstruktur, MCDM. Jenis metode AHP: single kriteria, multi kriteria. Aksioma AHP: reciprocal comparison, homogeneity, dependent expectation. Prinsip dasar AHP adalah memecahkan atau membagi masalah yang utuh menjadi elemen-elemen dipecah kembali menjadi kriteria dan alternatif ke dalam bentuk hierarki di mana setiap elemen saling berhubungan. Menyusun kriteria menentukan desa terbaik. Kelebihannya yaitu kesatuan unity, kompleksitas, saling menguntungkan, struktur hierarki, pengukuran, dan sebagai berikut. Kekurangannya yaitu adalah metode tersebut tidak mampu menyelesaikan permasalahan ketika terdapat nilai kosong dan matriks
compression. Lanjut ke materi 7, keputusan intuitif. Pengertian pengambilan keputusan. Menurut Robbins, 1996 mengidentifikasikan ada 8 kondisi yang mungkin orang menggunakan pengambilan keputusan intuitif, yaitu bila ada tidak kepastian dalam meningkatkan dalam tingkat yang tinggi, bila hanya ada sedikit present untuk diikuti, bila ada hal yang dihadapi kurang tepat diramalkan secara ilmiah, bila fakta yang terkait terbatas, fakta tidak dengan jelas menunjukkan jalan untuk diikuti, bila data analisis kurang berguna, bila ada beberapa penyelesaian alternatif yang masuk akal untuk dipilih dari antaranya dengan argumen yang baik untuk masing-masing, bila waktu terbatas ada tekanan untuk segera mendamon keputusan yang tepat. Berpendapat menurut ahli dapat dijelaskan yaitu menurut Terry dalam Hasan 2002 menyatakan bahwa dasar pengambilan keputusan adalah intuisi, yaitu keputusan berdasarkan perasaan subjektif dari pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan. Mengambil keputusan berdasarkan intuisi, yaitu pengambilan keputusan lebih berdasarkan pada intuisi, kebiasaan, dan perasaan hati. Gaya pengambilan keputusan intuitif yaitu gaya mengarahkan, gaya analitis, gaya konseptual, gaya perilaku. Cara mengambil keputusan intuitif yang efektif. Mengembangkan intuisi, mengumpulkan informasi yang cukup, mempercayai insting, memperhatikan konteks, menyeimbangkan intuisi, belajar dari pengalaman. Beberapa yang mempengaruhi pengambilan keputusan intuitif, pengalaman, kepribadian, mekanisme coping, suasana hati, ketidakpastian lingkungan, faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, faktor psikologis. Menurut Terry, 1989, faktor yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan yaitu hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi. Jarang sekali pilihan yang memuaskan. Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental. Dari tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. Pengalaman keputusan efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis. Setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar. Setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan mata rantai berikutnya. Lalu materi ke-8, strategi pengambilan keputusan. Pengertian strategi. Strategi adalah rencana atau rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu atau memecahkan masalah tertentu. Ini melibatkan pemilihan sumber daya yang tersedia, peraturan langkah-langkah yang harus diambil, dan penentuan cara mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dalam konteks tertentu. Strategi digunakan dalam berbagai bidang termasuk bisnis, militer, politik, olahraga, dan kehidupan sehari-hari. Menurut David 2016 mendefinisikan strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Teori pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan dapat didefinisikan yaitu bagaimana memberi rujukan
kepada orang atau organisasi dalam mengambil keputusan selanjutnya. Menurut Hasan 2014, teori pengambilan keputusan adalah teori-teori atau teknik yang pendekatan yang digunakan dalam suatu proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk informasi yang tersedia, nilai-nilai pribadi, tujuan etika, dan situasi yang ada. Keputusan yang baik biasanya didasarkan pada analisis yang rasional, evaluasi resiko, dan pertimbangan yang cermat terhadap konsekuensi yang mungkin terjadi. Dengan demikian, dijelaskan bahwa ketidakpastian terhadap sebuah keputusan dapat mengakibatkan lemahnya fungsi pimpinan terhadap stabilitas organisasi. Kelebihan ini merupakan titik awal kehancuran suatu organisasi. Hal ini mengandung arti bahwa keputusan dari seorang pimpinan menuntut dipenuhi persyaratan fungsional yang harus dimiliki. Upaya membangun keefektifan majral terletak pada pembekalan dimensi keterampilan teknis dan keterampilan konseptual. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat membantu Anda dalam pengambilan keputusan. 1. Identifikasi tujuan. 2. Kumpulan informasi. 3. Pertimbangan alternatif. 4. Tinjauan konsekuensi. 5. Evaluasi resiko. 6. Membuat keputusan. 7. Tindakan. 8. Evaluasi dan revisi. 9. Belajar dari pengalaman. 10. Gunakan alat bantu. 11. Pertimbangan intuisi. Prinsip pengambilan keputusan. Pengetahuan inisiatif, mencari saran, selektif, konferensi, fleksibel, penilaian orang yang baik, pengambilan risiko yang dihitung, pengetahuan diri. Komponen pengambilan keputusan yaitu manajemen basis data dalam database yang diorganisasikan oleh DBMS, subsistem manajemen penyelenggara dialog. Situasi dan kondisi yang mendasari strategi pengambilan keputusan. Beberapa kondisi yang mendasari pengambilan keputusan yaitu terdapat kesenjangan, ada pedulian pihak pengambilan keputusan terhadap gap tersebut, ada motivasi dari pengambilan keputusan untuk menyelesaikan, decision maker memiliki sumber daya, uang karyawan, teknologi, dan sebagai berikut. Situasi dan kondisi yang mendasari strategi pengambilan keputusan meliputi risiko, waktu, kompleksitas, sumber daya, tujuan, etika dan nilai, pengalaman, partisipasi, kepemilikan, pihak ketiga, teknologi, emasi. Kondisi strategi pengambilan keputusan yaitu kepastian, kondisi berisiko, kondisi tidak pasti. Model-model pengambilan keputusan, model rasional, model rasionalitas terbatas, model politik. Lalu materi ke-9, model pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan. Strategi pengambilan keputusan menurut Irving dibagi atas 6 macam, yaitu optimasi dan resiko suboptimasi, kepuasan berpura-pura, eliminasi dengan aspek, incrementalist and modeling progs, mix scanning. Tujuan pengambilan keputusan. Tujuan pengambilan keputusan berdasarkan sifat tunggal mengacu pada pengambilan keputusan yang dilakukan karena hanya ada satu permasalahan saja. Artinya bahwa sekali keputusan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Sifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda adalah pengambilan keputusan yang didasari karena terjadi lebih dari satu masalah.
Model adalah percontohan yang mengandung unsur yang bersifat penyederhanaan untuk dapat ditiru. Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan suatu proses berurutan yang memerlukan penggunaan model secara tepat. Definisi model pengambilan keputusan yaitu proses terstruktur yang digunakan untuk memadu tim dalam pengambilan keputusan. Setiap model pengambilan keputusan menggunakan metode berbeda untuk membantu menganalisis dan mengatasi tantangan tertentu. Lalu ke-10 yaitu teknik pengambilan keputusan. Apa itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan itu menurut Nur Yaman proses pemilihan atau mencari tahu berbagai pilihan yang dari keadaan yang belum memiliki kejelasan disebut pengambilan keputusan. Definisi teknik pengambilan keputusan dalam suatu kondisi ketika suatu organisasi akan melakukan pengambilan keputusan, maka hal perlu menjadi pertimbangan utama adalah apakah keputusan yang diambil dapat menjadi keputusan yang efektif, di mana diharapkan kepuasan yang diambil dapat berdampak langsung dan bersifat positif bagi kepentingan organisasinya. Teknik pengambilan keputusan yang efektif ini akan membantu organisasi dalam membuat keputusan yang baik dikaitkan dengan ketersediaan informasi yang relevan. Fungsi dan tujuan pentingnya pengambilan keputusan. Fungsinya yaitu pangkal permulaan dari sebuah aktivitas manusia yang sadar dan terarah baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Yang kedua yaitu sesuatu yang bersifat futuristik. Tujuannya yaitu bersifat tunggal. Itu ketika dimana hanya satu masalah yang ditangani dalam output, maka output tersebut memiliki tujuan keputusan tunggal karena setelah ditentukan masalah tersebut tidak akan terkait dengan masalahnya. Tujuan yang bersifat ganda yaitu ketika suatu pilihan dipengaruhi lebih dari satu masalah, ada banyak tujuan pengambilan keputusan yang terlibat. Dengan mengambil satu tindakan secara bersamaan, dua lebih masalah yang bertentangan atau tidak bertentangan yang dapat diselesaikan. Manfaatnya yaitu penting, pengambilan keputusan mempunyai arti penting bagi maju mundurnya suatu organisasi, terutama karena masa depan suatu organisasi hanya ditentukan oleh pengambilan keputusan sekarang. Jenis teknik pengambilan keputusan. Yang ke-1 yaitu analisis Pareto, yang kedua analisis perbandingan sepasang, yang ketiga teknik implementasi plus minus, jenis-jenis pengambilan keputusan, yang keempat analisis jaringan, yang kelima analisis kekuatan teknik lapangan, yang keenam teknik biaya dan manfaat. Tekniknya yaitu ada brainstorming dan sinektik, consensus thinking, Delphi, Fishbone list, didaktik, interaction, kolektif, bargaining, teknik partisipatif. Teknik pengumpulan keputusan kelompok, teknik nominal, sistem pendukung keputusan, ada 3, yaitu inteligensi, design, choice. Faktor yang mempengaruhi yaitu adanya pengaruh tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama atau sifat-sifat pribadi, faktor pengalaman, pengaruh dari kelompok lain. Lalu materi ke-11 yaitu keputusan kelompok.
Keputusan adalah tindakan atau hasil dari proses pemilihan antara berbagai alternatif atau opsi yang tersedia. Keputusan melibatkan pemikiran, penilaian, dan pilihan yang dibuat untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah tertentu. Kelompok merupakan sejumlah individu atau orang yang berkumpul bersama dengan tujuan tertentu atau untuk memenuhi kebutuhan bersama. Kelompok dapat memiliki berbagai ukuran, struktur, dan tujuan, dan mereka seringkali memiliki dinamika sosial yang khas. Kelompok biasanya terdiri dari 2 orang atau lebih yang berkumpul bersama. Keputusan kelompok adalah hasil dari proses pengambilan keputusan yang melibatkan beberapa orang atau anggota dalam suatu kelompok. Pengambilan keputusan, kegiatan pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk kepemimpinan. Pengambilan keputusan sebagai kelanjutan cara pemecahan masalah memiliki fungsi sebagai pangkal atau pemulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah secara individual dan secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Proses pengambilan keputusan. Langkah-langkah umum dalam proses pengambilan keputusan kelompok yaitu kelompok perlu memerlukan masalah atau situasi yang memerlukan pengambilan keputusan. Anggota kelompok harus mengumpulkan informasi yang relevan dan berkualitas tinggi untuk memahami isu masalah dengan lebih baik. Kelompok harus mengidentifikasi sejumlah alternatif atau pilihan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kelompok harus mengevaluasi setiap alternatif dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti dampak, biaya, atau risiko. Proses pengambilan keputusan, pengambilan keputusan, menurut Simon tahun 1960 mengajukan model yang menggambarkan proses pengambilan keputusan. Proses ini terdiri 3 fase, yaitu inteligensi, desain, implementasi. Tahapan-tahapan proses pengambilan keputusan: identifikasi masalah atau kesempatan, pengumpulan informasi, identifikasi alternatif, evaluasi alternatif, pilihan solusi terbaik, implementasi keputusan, pemantauan, dan evaluasi. Pendekatan dalam pengambilan keputusan yaitu rasional, analitis, intuitif, emosional, perilaku, politis. Tipe-tipe keputusan terprogram, keputusan tidak terprogram. Perubahan dalam keputusan yaitu incremental change, turbulensi change. Kualitas keputusan. Kualitas merupakan mutu dari pekerjaan atau hasil yang telah dicapai dengan proses yang dilakukan. Tujuan pengambilan keputusan kelompok untuk mendapatkan komitmen terhadap keputusan, untuk menginvestasikan lebih banyak pengetahuan dan keahlian selama proses tersebut untuk membawa sinergi di antara anggota kelompok. Keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya itu penerimaan karena keputusan diambil secara kolektif para anggota dan mudah menerima keputusan. Kekurangannya yaitu ada dominasi, konflik, proses pengambilan waktu, tekanan. Teknik pengambilan keputusan kelompok yaitu brainstorming, teknik Delphi, nominal group technique, fishbowling, electronic meeting, devil advocacy. Lalu ada materi ke-12, model analisis SWOT, pengambilan keputusan.
Pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu metode analisis materi ke-12 ada model analisis SWOT pengambilan keputusan. Pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu metode analisis situasional yang menitik beratkan pada identifikasi beberapa faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, organisasi, atau lembaga. Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi. Tujuan strategi harus menganalisis faktor-faktor strategi perusahaan, organisasi, atau lembaga tersebut dalam kondisi yang ada saat ini. Pengambilan keputusan, dasar-dasar pengambilan keputusan yaitu ada intuisi, pengalaman, fakta. Wewenang pengambilan keputusan, pengalaman, logika pengambilan keputusan, lalu ada faktor-faktor analisis SWOT. Ada kekuatan, peluang, kelemahan, ancaman. Kegunaan analisis SWOT itu digunakan untuk menganalisis kondisi diri dan lingkungan pribadi, digunakan untuk menganalisis kondisi internal lembaga dan lingkungan eksternal lembaga, digunakan untuk mengetahui sejauh mana diri kita dalam lingkungan kita, digunakan untuk mengetahui posisi sebuah perusahaan atau organisasi, digunakan untuk mengetahui kemampuan sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnis dihadapkan dengan para pesaingnya. Manfaat analisis SWOT. Analisis SWOT dapat membantu melihat suatu persoalan dari 4 sisi sekaligus yang menjadi dasar sebuah analisis persoalan, yaitu kekuatan, kelemahan, kesempatan atau peluang, dan ancaman. Analisis SWOT tajam hingga memberikan hasil berupa analisis yang cukup tajam sehingga mampu memberikan arahan ataupun rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan sekaligus menambah keuntungan berdasarkan sisi peluang yang ada sambil mengurangi kekurangan dan juga menghindari ancaman. Analisis SWOT dapat membantu kita membedah organisasi dari 4 sisi yang dapat menjadi dasar dalam proses identifikasinya, dan dengan analisis ini kita dapat mengemukakan sisi yang terkadang terlupakan atau tidak terlihat selama ini. Analisis SWOT dapat menjadi instrumen yang cukup ampuh dan melakukan analisis strategi sehingga dapat menentukan langkah yang dapat terbaik dengan situasi pada saat ini. Analisis SWOT dapat digunakan untuk membantu organisasi meminimalisasi kelemahan yang ada serta tekanan munculnya dampak ancaman yang mungkin akan timbul. Matriks SWOT, strategi SO, strategi WO, strategi ST, strategi WT. Penyerapan dalam organisasi. Analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis situasi dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis terhadap kekuatan-kekuatan, strength, dan kelemahan-kelemahan, serta ancaman-ancaman dari lingkungan untuk menemukan strategi organisasi. Penerapan dalam organisasi, kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman, matriks SWOT. IFAS, EFAS, strategi SO, strategi WO, strategi SD, strategi WT. Dapat disimpulkan, analisis SWOT merupakan salah satu metode analisis situasional yang menitik beratkan pada identifikasi beberapa faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, organisasi, atau lembaga. Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi. Tujuan strategi untuk menganalisis faktor-faktor strategi perusahaan, organisasi, atau lembaga tersebut dalam kondisi pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.